berusaha nyembuhin Afifah, berusaha nyatuin Afifah sama Rehan, ya kan? Enggak, Bah. Umi tuh nggak punya niat seperti itu. Umi cuma kepengen Afifah bisa terlepas dari pengaruh hipnotis. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dia orang jahat! Dia menyiksa aku! Umi kasih minum apa sama Afifah? Abah, jangan marah sama Umi, itu cuma air zam-zam kok, Bah. Kurang ajar. Jadi si Umi mau menghilangkan pengaruh hipnotis dengan air jam-jam. Sekarang aku bisa tenang ninggalin rumah. Karena Rehan gak mungkin lagi deketin Afifah. Afifah, Abah mau kerja. Afifah jangan kemana-mana. Tetap diam di rumah, ya? Iya, Bah. Umi jangan coba-coba pengaruhin Afifah lagi ya. Ya, jangan coba-coba pengaruhin Afifah dengan hal-hal yang bersifat buruk, ya. Iya, Bah. Awas, kalau sampai itu terjadi, Umi tahu sendiri akibatnya. Mau kemana, Afifah? Umi mau ajak kamu keluar. Mau kemana, Umi? Nanti juga kamu akan tahu. Kamu mau sembuh kan? Makanya Umi aja ya. Tapi kata Abah, aku nggak boleh kemana-mana. Cuman sebentar aja kok. Nanti pokoknya sebelum Abah pulang kita udah di rumah. Ya? Ya udah kalau gitu, Umi. Alhamdulillah. Pak Badrun, tolong siapin mobil ya. Iya, Umi mau isi pengajian ya? Hari ini nggak ada jadwal pengajian. Umi mau ketemu seorang ustadz. Oh, baik Mi. Saya siapkan mobilnya. Ya, sayang. Alhamdulillah, sebuah kehormatan buat saya Umi Marwah bisa bertandang ke kediaman saya. Mudah-mudahan semua menjadi berkah ya. Amin. Ngomong-ngomong ada apa? Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dapat meruqyah ya Pak. Tolonglah ruqyah Afifah karena dia tuh kena hipnotis. Dan dia selalu ketakutan kalau lihat anak saya, Rehan. Astagfirullahaladzim. Afifah? Iya. Sejak kapan? Udah cukup lama ya. Baik. Afifah coba fokus dan konsentrasi ya. Jadi saat ini lebih tenang. Insya Allah Ustadz akan bacakan Al-Mu'awidat Ats-Tsalatsah, 3 surat yang insya Allah bisa mengeluarkan gangguan jin dalam tubuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dia orang jahat! Dia menyiksa aku! Dia orang jahat! Dia orang jahat! Gak mau! Ya Allah. Kenapa dengan Afifah ini? Ya. Ini Abang ngirim fotonya Rehan. Ini namanya Rehan. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Jahat, ada orang jahat! Aku takut! Aku takut!
Kenapa kamu? Abah orang jahat itu kirimin fotonya ke handphone aku. Abah, aku takut. Kamu gak usah takut. Ada Abah, gak usah takut. Umi, pulang. Apaan ada ketemu? Tapi maaf Pak, rukyahnya belum selesai. Sebaiknya kita selesaikan dulu biar Afifah cepat sembuh ya. Apaan? Gak usah. Pakai di rukyah segala. Istri saya nggak apa-apa kok. Umi, aku nggak mau ketemu orang jahat itu. Umi, aku takut. Aku nggak mau disiksa lagi. Umi, aku nggak mau. Afifah, Rehan tuh nggak jahat. Percaya deh sama Umi. Umi apa-apaan sih? Apa-apaan sih Umi? Kenapa Afifah masih di rukyah segala? Kenapa? Umi pengen nyatuin Afifah sama Rehan. Iya begitu. Nggak pakai pikiran Umi. Dia ini istri Abah. Ayo pulang. Nanti di rumah Umi lihat sendiri. Ayo. Abah, aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu sama Mas Rehan lagi. Aku nggak mau Ya, nggak usah. Kamu nggak akan ketemu dia lagi. Nggak akan. Ayo. Pak Ustadz, terima kasih ya. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang lagi? Tadi kan baru berangkat kerja. Asep nggak tenang, ninggalin rumah. Umi berusaha nyembuhin Afifah, berusaha nyatuin Afifah sama Rehan, ya kan? Enggak, Bah. Umi tuh nggak punya niat seperti itu. Umi cuma kepengen Afifah bisa terlepas dari pengaruh hipnotis. Umi alasan melulu ya. Bosan denger. Jangan. Baru pulang kerja udah marah-marah, wae. Teteh tuh apa sih? Bela-belain Umi apa? Asep teh udah berani? Berani itu sama Teteh? Udah Umi, kita masuk aja yuk. Awas ya, kalian akan merasakan pembalasan Abah karena sudah bersekongkol melawan Abah. Kok Abah tega sama Umi? Abah tuh harus yakin. Kamu harus tahu. Di rumah ini cuma Abah yang bisa ngelindungi kamu. Tahu? Yang lain enggak. Yang lain jahat sama kamu. Kemarin waktu Abah dinyatain meninggal, kita seneng banget, bahagia, tenang. Kita nggak perlu takut bangun pagi. Tapi sekarang kita malah kayak di neraka lagi. Iya Teh, Ana juga ngerasain kok kayaknya. Asma, Hana. Kalian tuh nggak boleh bicara seperti itu. Apapun keadaannya, akan lebih baik kalau orang tua kalian tuh masih hidup. Ya tapi Umi kalau buat disiksa terus tiap hari buat apa? Ustadz Ipul mau datang bawain air zam-zam buat Afifah. Air zam-zam ini bisa menghilangkan pengaruh hipnotis. Di sini ada Abah. Abah pasti marah kalau tahu Ustadz Ipul bawain air zam-zam. Aduh, bagaimana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Jalan. Ada siapa ya? Saya Ipul Pak. Mau ketemu sama Umi Marwah. Umi Marwahnya lagi nggak di rumah. Ada perlu apa ya? Oh, enggak, cuman sedikit keperluan pribadi. Tapi memang kalau tidak ada di rumah, insya Allah lain kali saya kembali lagi. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
Pasti Umi sengaja nyari Ustadz itu untuk nyembuhin Afifah dari pengaruh hipnotis. Kurang ajar. Kurang ajar! Astagfirullahaladzim, ada apa sih, Bah? Kok jadi marah-marah gitu? Abah, Ada apa? Umi sengaja ya. Umi sengaja ngundang Ustadz buat nyembuhin Afifah dari pengaruh hipnotis. Ya. Ya Allah, berarti Ustadz Saiful tadi sudah kesini, ketemu Abah. Ditanya malah diem. Umi tahu. Gara-gara Umi Abah tuh nggak kerja. Abah rugi banyak. Sekarang Umi harus Abah kasih pelajaran. Umi harus dibikin lebih sengsara. Sini nggak? Sini, ayo. Abah. Ampun, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah. Astagfirullahaladzim, Mbok. Umi maafin Mbok, Umi. Mbok nggak sengaja. Ya Allah. Nggak apa-apa, Mbok, nggak apa-apa. Udah biarin. Jangan ada yang nolongin Umi. Biarin. Nah, itu hukuman buat dia. Umi nggak apa-apa kan? Asma ambilin obat ya. Nggak usah. Biarin. Teteh nanaonan sih. Hah? Udah minggir semuanya. Darsi, mulai sekarang juga kamu nggak perlu lagi kerjain apa-apa. Semua pekerjaan kamu Umi yang ngerjain. Abah, jangan Abah. Bukan digaji buat ngerjain semuanya, Abah. Darsi, kamu jangan banyak omong ya. Kamu masih mau kerja apa mau saya pecat sekarang? Enggak, Abah, enggak. Udah, Mbok, nggak apa-apa. Biar Umi yang ngerjain semuanya ya. Jangan melawan Abah. Baik, Umi. Makanya. Bersihin. Asap teh kumaha sih? Si Umi teh kan majikan. Ya, biarin aja tuh si Darsi yang ngerjain. Ih, mata balik ya deh. Teteh. Kalau Teteh nggak suka dengan aturan Asep, Teteh bantuin si Umi. Teteh kerja. Berani ya sama kakak ya. Ayo Umi. Sekarang bersihin. Yang lain masuk. Kamu masuk, ikut Abah. Ya Allah, kenapa sih Abah tega memperlakukan aku seperti pembantu? Umi, maafin Mbok ya. Ini semua gara-gara Mbok. Udah, Mbok nggak salah. Nggak apa-apa kok. Sini. Umi, Ningsi bantu perbanin luka Umi ya. Ya, Ningsi. Umi, ayo siapin makanan buat Abah. Abah udah lapar nih. Ya, Abah, sebentar. Umi, biar Mbok aja yang siapin, Umi. Tapi Mbok, itu Gak apa-apa, kan Abang gak tahu. Kalian dengar nggak tadi Abang ngomong? Siapin makanan buat Abah. Yang nyiapin itu Umi. Kenapa kalian yang kerjain? Abah jangan marah-marahin Umi ya. Ini salah kami kok. Kami yang maksain buat bantuin Umi. Kamu juga apaan mau pembantu juga. Udah berani ngelawan lagi. Udah pergi sana pergi. Umi cepet dong Umi. Abah udah lapar. iya, Bah, sebentar. Tangan Umi masih sakit, Bah. Wah ini nih. Umi tuh nggak bener. Dasar bini nggak bener. Bagaimana Abah nggak pusing ngadepin Umi? Hah? Umi nggak ada gunanya tahu. Ya kan? Makanya Abah kawin lagi. Karena Uminya nggak bener. Udah dah. Ya udah Mi, duduk yuk kita makan bareng. Mau apa Umi? Hah? Mau apa? Mau makan enak aja Umi selesaiin dulu pekerjaannya. Hari ini kan Umi kerjaannya ngegantiin pembantu yang lagi libur. Iya kan? Selesaiin dulu pekerjaannya baru makan. Makannya juga nggak boleh di sini. Makan di dapur kayak pembantu. Abah tega banget sih sama Umi. Biarin Umi makan di sini.
Kamu kenapa? Hah? Kamu belain Umi? Ya, membelain Umi. Sekarang kamu gini. Kalau kamu mau belain Umi, kamu juga makan di dapur. Kayak pembantu. Ayo sana, makan kayak pembantu sana di dapur. Ini harus segera dihentikan. Aku harus segera menemukan orang menghipnotis itu. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran menghadapi semua ini. Umi, Jangan nangis. Umi nggak apa-apa kok. Umi, Asma nggak tahan ngeliat Umi terus-terusan diperlakuin sama Abah kayak gini. Kenapa kita nggak kabur aja sih Mi dari rumah? Dulu nggak ada Abah, kita baik-baik aja kok. Kita bisa tanpa Abah. Asma, Umi tidak akan meninggalkan Abah dalam keadaan apapun. Aduh, si Rehan teh ka mana ya? Kok belum pulang juga? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa sama dia. Rehan. Syukurlah kamu teh udah pulang. Wak, emangnya ada apa, Wak? Tidak ada apa-apa. Afifah harus segera lepas dari pengaruh hipnotis itu. Soalnya teh, Abah kamu teh, mending merajalela gitu di rumah. Masa si Umi teh disuruh kerja siga pembantu? Abah jadiin Umi kayak pembantu. Kalau gitu Rehan harus ngomong sama Abah sekarang, Wak. Rehan, jangan Rehan. Abah teh lagi sama Afifah di dalam. Nanti kalau Afifah lihat kamu teh malah histeris deh. Wak, sebenarnya Rehan udah nemuin orang yang hipnotis Afifah. Tapi dia kayaknya tahu Rehan ke situ, makanya dia keburu kabur. Rehan udah dapat alamat rumahnya, tapi pas Rehan cari belum ketemu sampai sekarang. Ayo sekarang kita masuk, tapi jangan lewat pintu depan. Nanti ketahuan sama Afifah, ya? Ayo.